Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Helen Aspiranda dari kelas 3S1 Informatika, mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Baik, di sini saya akan memaparkan jawaban atau penyelesaian dari pertanyaan yang berdasarkan pada sebuah studi kasus, yaitu analisis performa multiprosesor. Sebuah laboratorium penelitian menggunakan komputer dengan prosesor multicore untuk menjalankan simulasi ilmiah. Namun, mereka menemukan bahwa tidak semua core digunakan secara optimal, menyebabkan performa sistem kurang efisien. Berikut ini adalah pertanyaannya. Pertanyaan nomor 1. Apa penyebab utama ketidakefisienan penggunaan core pada sistem multiprosesor? 2. Jelaskan peran task scheduling dalam memaksimalkan penggunaan semua core. 3. Apa kelebihan dan kekurangan penggunaan shared memory dibandingkan distributed memory dalam sistem ini? 4. Jika Anda diberi anggaran untuk meningkatkan performa sistem, apakah Anda akan menambah jumlah core atau meningkatkan kecepatan clock? Berikan analisis komprehensif. Baik, kita masuk ke jawaban atau penyelesaian dari soal-soal tadi. Nomor 1, penyebab utama ketidakefisienan penggunaan core pada sistem multiprosesor dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, ada bottleneck pada komunikasi antar thread atau antar proses. Yang dimaksud adalah sinkronisasi data antara core dapat memerlukan waktu, terutama jika menggunakan memori bersama. Yang kedua, ketidakseimbangan beban kerja atau load balancing. Tugas tidak didistribusikan secara merata sehingga beberapa core kelebihan beban sementara yang lain menganggur. Ketiga, overhead scheduling, yaitu penjadwalan tugas memerlukan waktu dan sumber daya yang dapat mengurangi waktu yang dialokasikan untuk eksekusi tugas. Yang keempat, kode serial dalam aplikasi. Bagian dari aplikasi mungkin tidak dapat diparalelkan, membatasi penggunaan core meskipun jumlah core tinggi dalam hukum AMDA. Yang kelima, cache miss atau kontensi memori. Yang dimaksud adalah core dapat saling berebut akses ke memori utama yang memperlambat performa keseluruhan. Baik, selanjutnya di sini ada diagram multitasking dengan beberapa core idle yang menunjukkan distribusi tugas yang tidak merata pada sistem multiprosesor, di mana diagram ini dapat digunakan untuk memperjelas konsep ketidakefisienan dalam penggunaan core. Selanjutnya nomor 2. Peran task scheduling dalam memaksimalkan penggunaan semua core. Task scheduling memainkan peran penting dalam memastikan semua core digunakan secara optimal dengan cara berikut. Yang pertama, distribusi beban kerja. Scheduler membagi tugas menjadi bagian-bagian kecil yang dapat dijalankan paralel dan mendistribusikannya secara merata ke semua core. Yang kedua, prioritas tugas. Scheduler menentukan urutan eksekusi tugas berdasarkan prioritas atau kebutuhan sumber daya, mengurangi idle time pada core. Yang ketiga, pengelolaan dependensi, yaitu scheduler memastikan tugas yang saling bergantung dijalankan secara berurutan, sementara tugas independen dapat berjalan bersamaan. Yang keempat, mengurangi overhead komunikasi. Dengan menjadwalkan tugas-tugas yang membutuhkan data yang sama di core yang berdekatan, scheduler dapat mengurangi waktu akses memori atau cache miss. Yang terakhir, dynamic reallocation, yaitu ketika core tertentu menjadi idle, scheduler dapat memindahkan tugas dari core lain untuk memanfaatkan core yang tidak aktif. Selanjutnya, ini ada diagram sederhana yang menunjukkan bagaimana scheduler mendistribusikan tugas ke beberapa core.
Lanjut, saya juga akan memberitahu alur kerja dalam scheduler. Itu yang pertama ada masuknya tugas atau input task. Tugas dari pengguna atau sistem lainnya masuk ke scheduler. Contoh, permintaan aplikasi untuk menjalankan operasi komputasi. Yang kedua, pengelolaan oleh scheduler. Scheduler menganalisis tugas dan menentukan urutan eksekusinya. Scheduler juga mempertimbangkan prioritas, waktu, eksekusi, dan status core untuk mendistribusikan tugas secara optimal. Yang ketiga, antrian tugas. Tugas yang dijadwalkan masuk ke dalam tas antrian untuk menunggu giliran dieksekusi. Jika ada lebih dari satu antrian, scheduler menentukan core mana yang akan mengambil tugas. Yang keempat, ada distribusi ke core. Tugas didistribusikan ke core yang tersedia untuk eksekusi paralel. Scheduler dapat menggunakan berbagai metode seperti ada static assignment, yaitu tugas sudah dialokasikan ke core tertentu saat awal. Dan ada juga dynamic assignment, yaitu tugas dialokasikan secara dinamis berdasarkan beban kerja core. Yang kelima, eksekusi tugas. Setiap core menjalankan tugas yang telah diberikan. Tugas-tugas ini dapat dieksekusi secara bersamaan jika core-core bekerja secara paralel. Dan yang keenam, tugas selesai atau complete task. Setelah selesai, tugas akan dikirim ke bagian complete task untuk pencatatan atau penggunaan lebih lanjut. Baik, selanjutnya jawaban atau penyelesaian dari soal nomor 3, di mana di sini terlihat dalam tabel perbandingan kelebihan dan kekurangan shared memory dan distributed memory. Pertama itu kelebihan shared memory. Mudah diprogram karena semua core berbagi memori yang sama. Dan latensi komunikasi lebih rendah karena tidak perlu transfer data antar node. Sedangkan distributed memory, kelebihannya yaitu skalabilitas tinggi karena setiap node memiliki memori sendiri, mengurangi kontensi. Selain itu dapat menangani jumlah data yang lebih besar dengan total kapasitas memori dari semua node. Selanjutnya, kekurangan dari shared memory. Yang pertama, yaitu kontensi memori dapat terjadi jika banyak core mengakses data yang sama dan tidak mudah diskalakan ke sistem yang sangat besar. Sedangkan kekurangan dari distributed memory, yang pertama, komunikasi antar node membutuhkan waktu lebih lama karena transfer data menggunakan jaringan atau overhead tinggi. Selain itu, pemrograman lebih kompleks karena membutuhkan eksplisit pengelolaan data antar node. Yang terakhir juga ada aplikasi cocok untuk di shared memory. Itu cocok untuk sistem multiprosesor dengan jumlah core yang relatif sedikit. Sedangkan di distributed memory itu cocok untuk cluster atau superkomputer yang membutuhkan pengolahan data besar secara terdistribusi. Berikut adalah diagram sederhana yang menunjukkan sistem memori bersama atau shared memory dengan beberapa core yang terhubung. Setiap core memiliki akses bidireksional ke memori bersama. Selain itu juga di sini ada gambar yang menunjukkan diagram memori terdistribusi. Setiap node memiliki prosesor dan memori lokal dihubungkan melalui jaringan. Dan yang terakhir itu jawaban atau penyelesaian dari soal nomor 4.
yaitu analisis menambah jumlah core versus meningkatkan kecepatan clock. Yang pertama, pertimbangan menambah jumlah core. Dilihat dari kelebihannya, yaitu yang pertama, meningkatkan kemampuan sistem untuk menjalankan tugas paralel. Yang kedua, lebih efektif untuk aplikasi yang dapat diparalelkan dengan baik. Yang ketiga, efisiensi energi sering lebih baik dibandingkan meningkatkan kecepatan clock. Sedangkan kekurangannya, yang pertama, membutuhkan penyesuaian perangkat lunak agar dapat memanfaatkan core tambahan dan terbatas oleh hukum Amdahl, yaitu jika aplikasi memiliki bagian serial yang signifikan, penambahan core tidak akan memberikan peningkatan performa besar. Selanjutnya itu pertimbangan meningkatkan kecepatan clock. Dilihat dari kelebihannya, yaitu meningkatkan performa untuk aplikasi serial dan paralel, terutama jika bagian serial mendominasi. Selain itu, tidak memerlukan perubahan besar pada perangkat lunak. Dan kekurangannya, yaitu konsumsi daya meningkat secara signifikan karena hubungan daya dan frekuensi tidak linear. Yang kedua, potensi masalah thermal jika pendinginan sistem tidak memadai. Kesimpulannya, jika aplikasi paralel, maka tambahkan core. Dan jika aplikasi serial, tingkatkan clock. Keputusannya harus bergantung pada jenis aplikasi dan anggarannya. Baik, di sini adalah diagram performa aplikasi serial. Zona linear awal, yaitu pada awalnya peningkatan kecepatan clock memberikan peningkatan performa aplikasi serial secara linear. Hal ini terjadi karena aplikasi serial umumnya menjalankan instruksi satu persatu, sehingga kecepatan clock yang lebih tinggi memungkinkan eksekusi instruksi lebih cepat. Selanjutnya itu ada zona atau penurunan efisiensi. Pada titik tertentu, peningkatan kecepatan clock mulai menghasilkan peningkatan performa yang semakin kecil. Hal ini disebabkan oleh batasan lain seperti efisiensi arsitektur prosesor, latensi memori, atau pengaruh bottleneck lain dalam sistem. Selanjutnya itu ada zona stagnasi atau penurunan pada kecepatan clock. Pada kecepatan clock yang sangat tinggi, performa aplikasi mungkin tidak lagi meningkat secara signifikan karena hambatan seperti panas, konsumsi daya, dan batasan fisik lainnya. Bahkan, dalam beberapa kasus, performa dapat menurun akibat throttling thermal. Nah, di sini juga ada diagram performa aplikasi paralel. Diagramnya seperti ini. Di zona awal, peningkatan signifikan. Ketika jumlah core bertambah dari 1 menjadi beberapa, performa aplikasi paralel meningkat secara signifikan karena tugas-tugas dapat dibagi dan dijalankan bersamaan. Peningkatan ini terlihat hampir linear untuk aplikasi yang sangat paralel. Selanjutnya, zona efisiensi menurun, yaitu setelah jumlah core mencapai titik tertentu, peningkatan performa menjadi tidak linear. Ini terjadi karena bagian aplikasi yang tidak dapat diparalelkan mulai mendominasi waktu eksekusi total, sebagaimana dijelaskan oleh hukum Amdahl. Dan ada juga zona stagnasi, yaitu ketika jumlah core sangat besar, performa aplikasi hampir mendatar karena bagian serial dari aplikasi menjadi bottleneck utama
tambahan core tidak lagi memberikan manfaat yang signifikan. Oke, sekian pemaparan dari saya mengenai penyelesaian dari sebuah studi kasus, yaitu analisis performa multiprosesor. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.